Ledakan dahsyat menewaskan puluhan orang di Beirut, Lebanon, Selasa, tanggal 4 Agustus tahun 2020. Hingga kini 50 orang dipastikan tewas dan angka tersebut masih bisa bertambah. Kepastian korban tewas-tewas tersebut diumumkan Menteri Kesehatan Lebanon Hamad Hassan dalam pidato yang disiarkan televisi setempat. Ledakan disebut-sebut berasal dari kebakaran besar yang melanda sebuah gudang penyimpanan petasan di dekat pelabuhan di Beirut. Beirut 2. Sebuah ledakan dahsyat di gudang-gudang pelabuhan dekat Beirut Tengah menewaskan lebih dari 50 orang dan melukai 2.750 orang lainnya. Ledakan itu mengirimkan gelombang kejut besar mirip awan jamur dan merusak bangunan di sekitar pelabuhan. Termasuk bangunan milik mantan Perdana Menteri Saad Hariri dan Biro CNN di pusat kota Beirut. Awan merah terlihat menyelimuti kota setelah ledakan terjadi ketika tim pemadam kebakaran bergegas ke tempat kejadian untuk mencoba memadamkan api. Sejumlah besar orang terluka akibat ledakan itu, kata pihak berwenang. Dalam rekaman video dari tempat kejadian terlihat korban luka yang terhuyung-huyung di jalan-jalan ibu kota. Menteri Kesehatan Lebanon memerintahkan semua rumah sakit di daerah itu untuk bersiap menerima korban luka-luka. Menurut saksi mata yang rumahnya berada sekitar 10 km dari pusat ledakan ikut mengalami dampak kerusakan. Seorang warga Beirut yang berada beberapa kilometer dari lokasi ledakan mengatakan jendela rumahnya hancur akibat ledakan. "Apa yang saya rasakan adalah gempa bumi," kata Rania Masri. Warga sempat mengira gempa. Satu sumber keamanan mengatakan para korban dibawa untuk dirawat di luar kota karena rumah sakit di Beirut penuh dengan korban luka. Ambulans dari utara dan selatan negara itu dan lembah BKA di timur dikerahkan untuk membantu. Ledakan itu begitu besar sehingga beberapa warga di kota itu mengira gempa telah melanda. Warga yang bingung, menangis, dan terluka berjalan di jalan mencari kerabat. "Saya berjanji kepada Anda bahwa bencana ini tidak akan berlalu tanpa pertanggungjawaban," jelas Perdana Menteri Hassan Diab. "Mereka yang bertanggung jawab akan membayar harganya," katanya dalam pidatonya di televisi, seraya menambahkan bahwa perincian tentang gudang berbahaya akan dipublikasikan. Menteri Dalam Negeri mengatakan kepada Al Jadid TV bahwa amonium nitrat telah disimpan di pelabuhan sejak 2014. Kedutaan AS di Beirut memperingatkan warga di kota itu tentang laporan gas beracun yang dikeluarkan oleh ledakan itu, mendesak orang untuk tetap tinggal di dalam rumah dan mengenakan masker jika ada